di manajemen. Mungkin Komoli lebih memilih wait and see, apakah gue pilih panjang kontrak sekarang atau gue menunggu summer saat McKennie ada yang ngincer. Ya, tapi kalau dari nama-nama klubnya, mohon maaf, itu bukan level top world class Eropa. Jadi kalau emang yang diincer Bayern Munchen, Real Madrid, gue mungkin McKennie akan lebih milih ke sana. Tapi dengan nama klub-klub yang tadi disebutin, ada Atletico, Inter, Napoli, ya mungkin Juve pilihan possible buat dia bertahan. Jadi gue sih setuju aja kalau memang di Gregorio itu harus swap dengan Karnesecki dari Atalanta, kita bukan ngedoain Atalanta nggak lolos UCL ya, enggak, itu doanya jelek gitu. Tapi bakso pentol gitu kan, bahan sosialisasi dan pentingnya konsolidasi. Bahan sosialisasi, sadarkan bahwa di Gregorio ya kan, lu tuh bisa terancam loh posisinya. Drama kontrak pemain yang lagi gacor tapi nasibnya digantun. Weston McKennie jadi lanjut gak nih? Ada juga rumor kiper yang tiba-tiba muncul padahal kita baru ganti kiper. Sampai permintaan gaji sultan dari striker andalan kita yang bikin manajemen kaget gitu ya. Selamat datang di Suara Juventini bareng aku Sekar Nasli. Hari ini kita bakal bedah tuntas isu-isu kontrak dan transfer yang lagi liar banget ya. Dan tentunya aku nggak sendiri di sini. Ada dua pundit andalan kita. Kita sapa-sapa dulu. Ada Mas Surya. Halo Mas Surya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari pinggiran Jakarta alias Depok. Mas Suryo dari Depok. Dan ada Mas Adi. Halo Mas Adi. Halo fans dari Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Jakarta Barat. Oke, nah tentunya aku mau ngingetin juga sebelum kita masuk ke topik utama gitu ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan juga join membership kita untuk bisa ngobrol bareng kita di sini maupun offline juga gitu ya dan juga scan QR code yang ada di layar untuk support channel ini supaya tetap eksis berbagai informasi seputar klub kesayangan kita. Dan kita akan langsung masuk ke materi pertama ya mengenai Weston McKennie si Palu Gada yang lagi digantung nih kalau kata Melly Guslo. Kita mulai dari eh, flashback gitu ya kontribusi dia musim ini tuh emang gila banget ya 7 gol di semua kompetisi plus 4 assist dan bukan cuma angka dia ini benar-benar definisi pemain Palu Gada ya apa yang dimau klub dia bisa gitu ya gelandang tengah ayo Mezala sikat gitu ya wingback bisa peran hybrid gas kalau kata McKennie. Nah, kabarnya manajemen udah nyiapin kontrak 3 musim dengan gaji sekitar 4 juta euro. Tapi anehnya isu perpanjangan ini sebenarnya udah ada dari tahun 2022 gitu ya, tapi sampai sekarang tuh belum deal juga. Padahal kontraknya tuh udah bentar lagi udah habis gitu. Nah, yang bikin ngeri-ngeri sedap juga nih peminatnya ngantri bos, mulai dari Atletico, klub-klub MLS gitu ya, sampai Inter Milan kabarnya juga mantau. Bayangin aja gini, kalau lepas gratis ke sana tuh gimana gitu ya. Nah, Mas Adi dan Mas Suryo ya, dengan performa West yang lagi wangi banget gitu ya dan fleksibilitas dia yang dibutuhin taktikal kita sekarang. Kenapa sih Juve kesannya nunda-nunda finalisasi kontraknya gitu ya? Apa ini murni masalah prioritas atau ada keraguan teknis dari manajemen? Dan menurut pundit kita ya, angka 4 juta euro itu fair nggak sih buat pemain se-versatile McKennie gitu? Atau Juventus terlalu pelit? Mas Adi, silakan Mas. Nah, soal Weston McKennie, kalau dari gua sih ya, eh ini kan pemain udah lama ya main di Juventus gitu dan selalu masuk daftar jual tapi nggak pernah laku gitu. Jadi pada saatnya emang mau diperpanjang kontrak dengan alasannya bahwa ya emang saat ini kita butuh karena nggak ada pemain yang versatility tadi yang di Sekar bilang. Tapi baik lagi, apakah prioritas memperpanjang kontrak McKennie adalah utama buat Juventus musim depan ya? Kita nggak. Kalau kita lihat dari data Mercato yang rumor-rumor beredar, kita ngincar pemain tengah tuh yang levelnya elit-elit gitu. Jadi kalau emang kenapa urgensi ini diambil di detik-detik terakhir ya, istilah ketika kontrak udah mau berakhir adalah ya kita melihat dulu apakah kita punya pemain pengganti yang lebih bagus, yang lebih baik daripada McKennie di pasaran di summer nanti. Karena kalau kita perpanjang sekarang, kita dapat pemain baru nanti di at least di summer, ya kita akan menumpuk pemain posisi lini tengah. Kita juga belum tahu nih Mercato selain McKennie ini siapa aja yang mau
dijual gitu. Jadi memperpanjang McKennie sekarang ini kita terkesan lihat wait and see apakah kita butuh untuk lakukan sekarang atau kita tunggu sampai summer karena bagaimanapun ya kita harus lihat dulu musim ini selesai di posisi berapa. Oke, kita at least 4 besar Champions League. Berarti apakah kita punya possibility untuk membeli pemain yang levelnya lebih baik dari McKennie dengan duit dari Champions League musim depan. Tapi kalau tidak ya berarti kita McKennie adalah plan B dari strategi market mereka tuh di summer. Berarti kita extend lagi. Misalnya kan gaji 4 juta euro naik dari gaji sebelumnya 2,5 juta euro. Artinya inilah efek domino dari pemain yang lagi perform Mhm. ketika kontraknya mau habis gitu. Ya ini gue singgung kalau di grup suara defense ini gue singgung ini efek domino dari memperpanjang kontrak Kenan Yildiz. Karena Hmm. Yildiz salah satu penggendong Juventus di Serie A, performnya bagus, naik gaji hampir 6 kali lipat. Ya ini akan efek domino ke pemain-pemain yang punya punya performa bagus di musim ini ya. McKennie, nanti kita akan memperpanjang kontrak Pierre Kalulu, juga akan memperpanjang pemain-pemain kayak Kepren Turin. Jadi beberapa pemain yang punya kapasitas mengendong Juventus musim ini akan jadi naik naik gaji semua karena perpanjang kontrak. Nah, efek domino apakah Juventus punya cukup budget untuk memperpanjang kontrak pemain-pemain ini di saat Juve lagi butuh stabilitas keuangan. Ini yang jadi problem tadi di manajemen. Mungkin Komoli lebih memilih wait and see apakah gue pilih panjang kontrak sekarang atau gue menunggu summer saat back ini ada yang ngincer. Ya, tapi kalau dari nama-nama klubnya mohon maaf itu bukan level top world class Eropa. Jadi kalau emang yang diincer Bayern Munchen Real Madrid, gue mungkin McKennie akan lebih milih ke sana. Tapi dengan nama klub-klub yang tadi disebutin ada Atletico, Inter, Napoli ya mungkin Juve pilihan possible buat dia bertahan kalau emang mau untuk musim depan. Kecuali tim-tim top Eropa yang punya sinyal lagi lagi butuh pemain tengah ngincer McKennie, mungkin Bayern Munchen, mungkin juga Manchester City atau klub Real Madrid. Mungkin McKennie lebih possible ke sana kalau kondisinya free transfer. Tapi kalau dengan nama-nama klub tadi disebutin, gua rasa Juve adalah eh, pilihan utama dari McKennie untuk melanjutkan karir di musim depan gitu. Sekarang. Oke, tapi kondisinya dilema ya sebenarnya Mas, kayak Ya. perlu gitu ya, tapi ada efek domino dari kenaikan pemain-pemain bintang tadi akhirnya masuk ke McKennie jadi dia gajinya sedikit gitu ya, tapi satu sisi juga klub-klub masih belum ada yang cocok nih untuk ditransfer. Kalau dari Mas Surya gimana Mas tentang digantungnya si McKennie ini? Ya, jadi gini, kan ada namanya pelatih ya. Jadi itu juga harus diajak untuk berpendapat. Jadi, Mr. Spal, wahai Mr. Spal, gimana menurut Anda? Ini si Weston ini, Texas Boy, ya secara yang nanti akan mengerti permainan akan dijalankan seperti apa. Pertama kan yang arahkan adalah pelatih. Jadi banyak faktor atau banyak pihak yang mesti diajak bicara di samping manajemen, kemudian pelatih, pemainnya sendiri. Sekarang gini, aliran sesat setuju dengan syarat. Kalau tadi ada opsi 4 juta dan tadi Bro Adi bilang ini adalah efek dari Kenan Yildiz yang naik hampir 6 kali lipat gajinya. Ya memang betul kalau melihat dari posisi tawar, seandainya kita atau katakanlah saya sebagai seorang Western McKennie, data fakta angka menunjukkan bahwa saya menyumbang atau saya berkontribusi yang cukup menurut saya terhadap klub. Nah, penilaian klub sendiri terhadap saya bagaimana? Kemudian penilaian pelatih terhadap saya gimana? Tawaran yang datang bagaimana? Nah, setuju dengan syarat. Mungkin kalau bisa sedikit dikoreksi, kontraknya tidak perlu 3 tahun, tapi 1 tahun dengan syarat berapa performa, berapa gol, berapa assist. Nah, itu akan progresif mengikuti performanya dia. Katakanlah memang 4. Kemudian tapi setahun aja dulu, ya kan. Ini antisipasi kalau nanti seandainya ada proyeksi pemain yang lebih hebat daripada McKennie, proyeksi ya, karena kan kita baru bisa menilai pemain setelah pemain itu menyumbangkan atau bermain untuk Juve. Jadi proyeksi kira-kira ada yang apa namanya lebih jago lah dalam tanda kutip dari McKennie baru. Makanya kontraknya jangan langsung 3 tahun. Kalau saya bisa ngasih saran atau teman-teman Juventus ini mungkin punya pemikiran yang baik atau lebih bagus daripada saya, mau ngomong gue aja di kolom komentar. Jadi 1 tahun 4 juta. Tapi 4 jutanya ini akan stay kalau
poin-poin tertentu yang disyaratkan oleh Juventus itu tidak terpenuhi. Tapi kalau terpenuhi, jadi win-win solution buat si pemain juga. Ketika itu terpenuhi, naiknya berapa persen? Nah, mau nggak ini si McKennie? Karena Juve juga butuh McKennie untuk mengembangkan sektor di Amerika, which is yang sekarang pangsa pasarnya paling besar di dunia itu ya memang di Amerika. Dan si Texas Boy ini kan memang pemain nasional Amerika, bagi timnas juga. Jadi ya secara dalam tanda kutip exposure komersial, exposure dari Western McKennie atau Texas Boy ini juga diperlukan. Nah, dia tadi poin-poin itu tadi yang harus entah poin performa, entah poin gol, entah poin assist atau poin menit bermain atau kalau katakanlah injury prone, ya itu yang perlu diperhatikan. Kalau itu terpenuhi, naiknya berapa persen per tahun. Jadi sesuai dengan progresnya dia, ini aja fair enough kan. Maksudnya cukup adil untuk pemain dan pelatih serta manajemennya sendiri gitu, Mbak Sekar. Oke, ini menarik ya skema yang ditawarkan Mas Suryo ya, kayak model apa ya, KPI gitu ya Mas, KPI. Ya, iya, ya betul betul kayak kita layaknya kerja kan pakai KPI, ya pemain juga pakai KPI juga. Ya. Maksudnya jangan terlanjur terlanjur 3 tahun nanti ada proyeksi yang lebih bagus pemain kita jadi numpuk, tapi ini kontrak udah terlanjur 3 tahun. Kita nggak ada yang tahu kan ke depannya ada cedera, kemudian ada ya faktor penurunan atau perubahan pola permainan dari Spalletti sendiri yang dalam tanda kutip McKennie jadi nggak cocok atau versatilnya jadi kurang jadi versatil gitu ya, antisipasi di situ saja sebenarnya. Oke, nah itu dia tadi kalau dari pendapat Mas Suryo gitu ya dan Mas Adi. Kalau teman-teman Suryo Juventi ini punya pandangan berbeda, silakan tulis di kolom komentar mengenai pemain salah satu pemain terbaik kita ya mungkin di musim ini, McKennie. Silakan tulis di kolom komentar. Setelah itu kita bahas lagi nih mengenai rumor yang juga apa ya masih simpang siur sebenarnya ya mengenai rumor kiper di Gregorio yang out dan ada kabar Marco in ya. Kita ini kiper Atlanta si Marco Carnesecchi ini yang dikaitkan sama Juventus dengan bandrol harga yang ya cukup cukup mahal ya 25 juta euro. Laporannya bilang nih media Italia kalau Juventus belum sepenuhnya yakin sama Di Gregorio. Padahal Di Gre baru banget kan satu musim menjadi kiper utama kita. Ini mungkin agak aneh dan agak mengagetkan juga gitu ya, karena kita tahu lah sejarah Juventus itu kalau sama kiper kan awet banget ya, transisi dari Buffon kemudian ke Szczesnya itu kan butuh proses tahunan gitu ya. Nah ini baru setahun aja udah mau dievaluasi. Katanya sih ada opsi tukar guling kalau Atlanta gagal ke UCL, tapi tetap aja kayaknya ini manuver yang di luar prediksi BMKG gitu ya. Nah, menurut publik kita nih, menurut Mas Adi, menurut Mas Suryo, rumor ketertarikan sama Karnesecchi ini tanda bahaya buat di Gregorio kah? Artinya manajemen beneran nggak percaya dia buat proyek jangka panjang. Dan secara teknis dan finansial, masuk akal nggak sih kita ganti kiper lagi secepat ini? Atau mending duitnya buat pos lain aja nih, mungkin kayak mempertahankan McKennie atau beli pemain baru yang lebih worth it. Silakan. Kali ini dari Mas Adi. Mas Suryo deh. Eh, maksudnya dulu, oke oke. Silakan Mas Mas. Suryo. Ya nggak apa-apa, ada dulu tadi udah nafsu duluan, nggak apa-apa nggak apa, silakan silakan Mas Adi. Oke, Mas Adi soalnya kayak lagi nunduk gitu kan, aku pikir belum siap. Oke, ya, silakan. Eh, ganti kiper ya. Ini mungkin lucu juga ya gitu ya. Karena kan kita membeli Di Gre ini dengan alasannya kan pada saat itu kita butuh kiper Italia, terus juga kebetulan statusnya Di Gre ini kan kiper terbaik Serie A saat itu ya. Jadi benar-benar kita beli kiper yang levelnya lagi bagus-bagusnya walaupun di klub sekelas Monza gitu. Ekspektasi kita emang si Di Gre ini kan main dengan polanya Mota saat itu karena pelatihnya waktu itu Thiago Motta, dia menggantiin Chesney yang akhirnya cabut. Jadi kita berharap banget sama di Green ini pada musim pertama. Tapi banyak akhirnya di musim ini banyaklah sindiran-sindiran negatif tentang Tigre. Kenapa kok kalau jagonya pas lawan Madrid doang, tapi pas lawan lain sering kebobolan yang gol aneh-aneh. Mungkin ini jadi patokannya bahwa kita melihat, oh ada kiper bagus nih, lebih bagus daripada Di Gre yang ada di tim sebelah gitu. Karena Seki. Cuman pertanyaan satu, apakah karena Seki bisa ngelakuin hal yang sama ketika dia pindah ke Juventus? This is make it the different. Karena ketika di Atalanta, kita tahu lah pemain-pemain yang jago di Atalanta ya Kop minus tuh kayak apa, pas main di Juventus kayak apa. Karena the problem adalah pressure di klub Atlanta itu nggak sama kayak di Juventus. Dia Hmm. nggak punya fans yang bacotnya kayak
kayak Juventini di apa Italia sana. Dia nggak punya ultras-ultras yang sering mengkritik Ya. pemain bahkan pelatih klubnya sendiri. Ini yang nggak ada di Atalanta. Apakah dia kuat menghadapi pressure ketika datang sebagai kiper utama di tim sekelas Juventus? Kita jangan lihat dari statistik lah. Kalau kita lihat tuh secara mentalitas dulu, karena dua tim ini beda banget gitu. Mungkin kalau untuk mengganti kiper, menurut gue sih nggak urgent. Karena kita butuh urgensi di posisi-posisi yang lebih penting. Tapi kalau emang possibility ada pertukaran karena apa namanya kita barter ya antara di Greg dan di Atalanta kita karena saya ke Juventus, mungkin jadi win-win solution buat sisi finansial. Tapi apakah Spalletti akan siap dengan timnya yang bongkar pasang setiap musim. Musim depan bongkar pasang lagi, ganti kiper, cabut-cabut lagi. Jadi ya kita akan selalu mengulang dari nol. Kalau istilah ngisi bensin selalu selalu dari nol. Kenapa? Karena ketika tim udah jadi rombak lagi. Dibarangkan kalau udah baru keluar dari bengkel, nabrak lagi, masuk lagi asuransi gitu. Jadi muter-muter aja. Nah ini yang harusnya kita maintain bahwa the best starting eleven harus dipertahankan. Yang kita rubah untuk musim depan adalah bagaimana pemain bench ini lebih upgrade daripada musim ini. Yang artinya 11 pemain utama yang udah ada di starting elevennya si Spalletti musim ini, ya itu yang harus dipertahankan sama Juventus musim depan. Tinggal mencari mercato pemain-pemain yang setidaknya yang untuk mengurangi. Kecuali kita membeli karena saya tapi PR-nya cabut. Mungkin possibility-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tukar langsung, berarti kan ini ngerombak pola main yang udah dibangun sama Spalletti at least berapa 3 bulan 4 bulan terakhir. Jadi menurut gua alangkah kata eloknya membeli kiper di saat kita masih banyak kebutuhan lain. Kita ketika kita mau beli rumah tapi kita beli mobil. Ini Juventus yang pola-pola seperti ini yang harusnya Comoli lebih concern bahwa apa sih yang ujian pertama buat Juventus? Posisi pertama posisi striker ya. Kedua nanti nanti akan kita bahas nanti di materi selanjutnya ya. Tapi untuk kiper gue rasa enggak karena kita masih butuh pos-pos lain sih, terutama yang pemain-pemain yang urgennya lebih besar musim depan gitu. Sekar. Oke, Mas Adi kontra gitu ya, nggak urgent dan memang ini jadi concern juga untuk starting yang sekarang aja kita performanya masih berubah-berubah gitu ya, menang, terus besoknya seri gitu ya, besoknya kalah, ini masih harus dipertimbangkan lagi. Kalau dari Mas Suryo apa nih Mas concernnya tentang pertukaran rumor pertukaran kiper ini? Silakan Mas. Oke, teman-teman Juventus ini mungkin pernah ingat sosok yang namanya Gianluigi Buffon. Di Hmm. mana ketika back-back itu dalam tanda kutip kalah langkah, kita masih ada rasa tenang dan nyaman karena Buffon itu ada di belakang atau di katakanlah di penjaga gawang. Tapi saya sendiri kok kurang nyaman dia sama di Gregorio. Seandainya back kita kayak kemarin terakhir melawan Lazio itu sebenarnya nggak perlu gol kedua. Itu tendangan spekulasi yang dari midrange yang kalau kipernya antisipasinya bagus ya nggak kebobolan, artinya nggak nyampe 2-0 gitu. Malah mungkin kita bisa menang 2-1 kalau gol itu tidak terjadi. Tapi ini gue nggak dapat di Gregorio gitu. Ini pendapat gue ya. Kalau untuk Karneseki sendiri, gue sih setuju ya. Kenapa? Karena dia lebih mendekati Buffon. Kita dari sisi kelebihan ya, dari wacana bagus di dalam refleks, kemudian artinya shot stoppingnya bagus, bagus dalam apa ya antisipasi bola menengah, sedang maupun tembakan jarak dekat. Nah, ini yang kiper Italiano sebenarnya cirinya di sini. Memang dia tidak punya atau kelemahannya adalah seperti di Gregorio yang di klubnya sebelumnya itu dia kan long ball-nya bagus. Nah ini karena Seki nggak punya gitu loh. Tapi kan menyesuaikan dengan polanya Spalletti sendiri. Jadi gue sih setuju-setuju aja. Kalau memang di Gregorio itu harus swap dengan Karnesecki dari Atalanta, kita bukan ngedoain Atalanta nggak lolos UCL ya, nggak itu doanya jelek gitu. Tapi bakso pentol gitu kan, bahan sosialisasi dan pentingnya konsolidasi. Bahan sosialisasi sadarkan bahwa di Gregorio ya kan, lu tuh bisa terancam loh posisinya, walaupun penting nggak penting gitu. Karena kiper ya, penting nggak penting, tapi lo tetap harus menunjukkan performa. Karena seorang pemain berkualitas, itu pasti performa. Dan kita juga, memang benar kata Bro Adi, kita juga belum tahu karena Seki ini, kalau ke Juventus itu punya mental seperti pemain bintang atau tidak. Tapi alangkah baiknya kenapa tidak kita coba kalau swap ya kan bukan dijual Ya. di Gregorionya itu. Kalau swap, kenapa nggak kita coba? Karena kita nggak akan tahu kalau kita belum mencoba gitu. Kalau di Gregorio sudah dikasih waktu 1 musim,
dengan pelatih yang tadinya Mota, terus kemudian sudah keluar dan sekarang pola pelatihnya pasti beda kan, Spalletti. Beda kepala, beda apa pemikiran. Nah, bahan konsolidasi tadi, bakso pentol. Bahan sosialisasi pentingnya konsolidasi. Konsolidasi ketika Kanesiki sudah masuk ke dalam Juventus, seandainya memang terjadi dengan harga 25 juta euro, dicoba dulu ya kan, 6 bulan atau 1 tahun. Kalau memang performanya tidak bagus, ya kontraknya pendek aja dulu gitu. Jadi swabnya Perin kita masih punya ya. Karena memang belum ada penawaran yang serius atau yang bagus dipandang oleh manajemen untuk Perin, tapi karena Seki ada gitu. Jadi swabnya dengan ya oke lah, bargaining position atau bargaining power kita dengan Atalanta itu cukup seimbang gitu, Mas Sekar. Oke, kalau dari Mas Suryo sebenarnya oke gitu ya, tapi lebih baik play safe aja gitu ya Mas, main aman aja, kontrak pendek aja nih, karena kita lihat dulu nih dengan skema bakso pentol tadi ya Mas Suryo. Nah, betul. Bakso pentol. Oke, ini mungkin pembahasan selanjutnya yang paling gong gitu ya, isu kontrak Vlahovic juga. Menurut Corriere dello Sport gitu ya, Vlahovic lagi ngajuin angka yang fantastis buat kontrak barunya nih. Gaji bersih 10 juta euro juta per musim, terus ditambah komisi tanda tangan 15 juta euro. Wah, itu kan angkanya ngeri banget ya. Nah, manajemen nih kabarnya langsung ilfil, boro-boro nego, duduk bareng aja males kalau angkanya segitu, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, sementara Bayern Munchen nih sama Barcelona udah mulai ngintip-ngintip situasi ya, karena jadinya ini membuat situasi krusial banget karena Vlahovic itu kan investasi terbesar kita lah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, para pundit nih memandang ini, melihat angka segitu di tengah kondisi Juve yang lagi rapi-rapi keuangan gitu ya. Menurut Mas Adi, Mas Suryo, masih ada ruang negosiasi nggak sih? Atau manajemen udah tutup pintu sebenarnya buat Vlahovic? Dan kalau amit-amit nih, Vlahovic cabut karena gajinya nggak ketemu gitu ya, nggak cocok. Siapa pengganti yang realistis buat Juve musim depan? Jadi ada dua pertanyaan. Mas Adi, silakan Mas. Bahas Dusan nih. Aduh, ini kalau masalah kontrak Dusan inilah bahwa sebenarnya kalau soal Dusan ini gue udah ngomong dari awal musim ya bahwa Dusan ini punya bargaining power buat ke Juventus. Lo kalau nggak mau perpanjang gue pergi gratis dan Juve gagal memperpanjang kontrak dia atau menjual dia di summer lalu gitu. Dan dia punya bargaining power. Kenapa? Karena gue nganalisa bahwa ada beberapa tim yang masih possibility butuh striker gitu. Hmm. Makanya dia punya bargaining power karena Bayern Munchen itu udah nyiapin buat backupnya Harry Kane dan Barcelona butuh pemain yang striker muda, fisikal, tinggi buat pengganti Lewandowski. Jadi dia punya market ya, kalau gua cabut ada dua tim ini yang butuh striker sebenarnya. Makanya dia pasang bargaining power. Kebetulan Juventus emang butuh striker yang polanya kayak Vlahovic. Ya, seperti kita tahu Spalletti bahwa dia kehilangan banget Vlahovic karena kehilangan striker yang bisa heading bola. Ya, oke kita masih ada David, tapi ketika bola-bola heading kita nggak punya striker yang jago bola bola udara. Dan itu di Dusan Vlahovic pas lagi cedera. Jadi makanya kita nyari Mateta terus Enesri di winter kemarin karena emang kita butuh striker yang tinggi gede dan itu kan di Dusan Vlahovic sebenarnya skill itu cuman Vlahovic ngerasa bahwa Juve masih tetap butuh gua. Lu Juve nggak punya duit untuk beli striker mahal, lu masih butuh gua. Hmm. Oh, oke lah, gua kasih nih, lu gaji gua harus segini, gua minta 10 juta euro, 15 juta euro signing on fee dan segala macam agar gua tetap stay di sini karena gua tahu lu butuh gua sebenarnya. Karena tanda kutip Vlahovic minimal bahwa lu Juve itu butuh gua. Buktinya lu nyari striker kan di winter buat minjem-minjem striker yang tipikalnya kayak gua, artinya apa? Lu butuh striker sebenarnya. Tapi apakah Juve di sini melunak dengan pola Vlahovic yang udah punya bargaining power tadi. Jadi kayak gue punya power gede, klub ini tinggal nurut. Lo nggak mau ambil gue atau lepas gue dan gue pergi gratis. Dan lo akan nyari striker mahal yang levelnya kayak gue tuh harganya nggak murah, 40 sampai 50 juta euro udah keluar. Belum kita udah bayar Openda tuh di summer nanti. Jadi Juve udah kehabisan duit untuk stok striker yang dimana kita udah harus permanen striker yang performanya lebih bapuk daripada Dusan Vlahovic di musim ini. Jadi inilah bargaining power dari seorang pemain dan agen yang udah main dari awal musim ini gue udah harus pindah ke klub mana gitu. Cepet kasih Milan nggak bisa bayar gajinya yang segede itu. Ya karena dia ada klub top Eropa yang bisa possible bayar gajinya dia segitu.
Ya, inilah yang dimainin sistem-sistem ini adalah memainin ya udah kalau mau udah gaji gue segini dah gimana negosiasinya dan ini keputusan tetap ada di Comoli atau di manajemen Juventus ya khususnya apakah melunak atau tetap keras cut off Dusan Vlahovic kita cari striker musim depan ya even siapapun striker itu musim depan entah mungkin kita CLBK sama Randal Kolomwani yang sampai diincar di summer sampai dicoba lagi di winter tapi juga masih gagal ini mungkin jawaban buat striker musim depan dengan catatan ya, bagaimana Openda musim depan? Jadi ada problem yang harus diselesaikan dulu sebelum membeli striker baru. Dan problem Vlahovic ini urgent karena sisa 6 bulan ya. Sama kayak McKennie tadi. Kalau McKennie mungkin masih prioritas utamanya tetap Juventus. Tapi kalau Vlahovic ini udah berhayal ke klub lain. Ini yang agak sulit buat dinegosiasi lagi. Apalagi dengan permintaan yang gitu besar. Karena dia tahu kalau dia pindah ke klub top tadi, signing on fee itu minimal dia dapat gaji segitu gitu. Jadi ini yang dimainin sama agen dan Vlahovic bahwa gue punya bargaining power dibandingkan Juventus dan Juventus masih butuh dia walaupun saat ini kondisinya lagi cedera. Kita nggak tahu nih kalau dia sembuh apakah starting 11 atau enggak ya kemungkinan sih masih bisa main Dusan Vlahovic ini kalau dia nanti fit ya karena kita nggak tahu dia sembuhnya kapan masih masih cedera kan jadi sementara ini masih J David yang main gitu. Inilah yang jadi dimainin sama agen dan Vlahovic bahwa ya lo butuh gua sebenarnya cuman lo nggak bisa apa namanya menuhin apa yang gua mau jadi milihnya di Komoli take it or leave it kalau gua jadi Komoli cut off pilih striker baru tapi dengan catatan yang negotiable di summer karena summer ada Pildun banyak pemain-pemain baru nanti yang akan dilihat jadi kita punya opsi striker yang tanda kutip underrated harganya juga ya bagus-bagus lah misalnya harganya harga biasa aja tapi punya kualitas yang kualitas yang mungkin selevel lah sama Dusan Vlahovic yang harganya lebih murah gitu sekarang. Yang paling realistis kira-kira siapa Mas Adi? Boleh sebutin nggak? Gua kalau striker pasti kan harapan kan Kolomwani ya. Kalau gua gak ada nama-nama lagi karena kalau emang kita mau nyari striker yang kategorinya high level kan berarti nyari yang free transfer ya gitu. Ya mungkin harapan jangka pendek Lewandowski kalau emang mau mau kontrak setahun 2 tahun lah di Juventus sebelum dia pensiun. Kalau buat ganti, yang penting kita punya striker world class di depan walaupun usianya tua. Ya jadi membawa Lewandowski ini main ke Liga Aki-Aki di Italia gitu. Wow, ini memang kita lagi krisis striker gitu ya Mas Adi. Kalau Ya. kehilangan Vlahovic memang pasti bikin tim makin goyang nih. Dari Mas Suryo apa nih Mas yang di highlight gitu ya terkait negosiasi Vlahovic dan juga kira-kira siapa di pengganti yang paling realistis kalau akhirnya cabut dari Juventus di musim depan. Silakan Mas. Gini, di dalam sistem suatu apa ya namanya klub sepak bola bahwa tidak ada pemain lebih besar daripada klub. Ketika Vlahovic ini dalam tanda kutip sudah mulai aneh-aneh, lepas aja gitu, Vlaho out ya kan, nggak ada suatu klub itu bergantung daripada pemain, apalagi dalam tanda kutip di apa ya, dipermainkan dengan ya standing apa tadi fee sama-sama gaji yang segitu, aduh itu nggak banget deh, agak nggak fair kalau bandingin performanya Jonathan David atau Openda dengan waktu yang tidak seimbang gitu. Maksudnya Vlahovic sudah berapa tahun, kemudian ini dua striker baru berapa tahun gitu loh. Nggak apple to apple kalau dari segi waktu atau apa appearance atau apa ya jumlah pertandingan yang dimainkan gitu. Nggak apple to apple, belum belum. Ya udah kalau memang Vlahovic ada yang mau entah Munchen atau katakanlah Barcelona kasih aja, nggak ada pemain lebih besar daripada klub, nggak ada, kasih aja, mau mau apa, mau yang tadi Bro Adi bilang kita cari striker-striker underrated itu benar, ketika Piala Dunia nanti pasti akan ada seperti itu gitu, atau katakanlah kita mau yang sudah terbukti ya dengan peminjaman Randal Kolomwani dan itu sektor penyerang jadi produktif lagi. Nah, itu nggak apa-apa juga Randal Kolomwani. Jadi pilihannya dua sih. Kalau itu memang Vlahovic sudah tidak sopan gitu. Kalau menurut saya, dia tidak menjaga etikanya atau katakanlah sebagai seorang profesional untuk ya kalau lu yang ditawari segini tadi bahas sopan tol tadi sosialisasi sudah dilakukan Juventus dengan angka sekian. Kemudian eh,
peran dan konsolidasi sudah mencoba dijalankan sampai nih orang kok jadi dalam tanda kutip songong gitu. Ngapain gitu? Bukan kita tidak menghargai jasanya terhadap Juve selama ini, tidak. Tapi dalam tanda kutip ketika lu belagu ya ngapain gitu. Kita harus mengusahakan dengan angka yang sekian dan belum tentu juga. Ingat loh, ada pertandingan di mana produktifnya juga sama bagusnya tapi ya Vlahovic juga pelangap-pelongo juga gitu. Ya, walaupun sekarang dia cedera ya nggak jaminan juga gitu balik dari cedera langsung produktif tiba-tiba jadi nyetak 10 gol atau enggak, maksudnya nyetak 2 gol 3 gol sekaligus pertandingan itu nggak ada jaminan juga. Jadi kalau lu mau out out, kalau kita mau cut cut, pilihannya cuma dua, balikin Randal Kolomwani yang sudah kemarin ada data fakta dan angkanya selama masa peminjaman di Juve. Yang kedua bener kata Bro Adi tadi, cari di summer striker-striker underrated yang punya potensi konsisten stabil performanya selama Piala Dunia itu. Jadi kelihatan gitu. Ini calon-calon yang ya memang manajemen Juve harus jeli sih. Jeli dan teliti ya kan. Mana kira-kira yang konsisten, bakal konsisten atau tidak konsisten atau one hit wonder aja selama Piala Dunia ini. Nah, itu yang bahaya gitu. Kalau hanya selama Piala Dunia itu ya memang ini 50-50 ya. Kemungkinan itu masih ada, tapi ya itu kontrak pendek dengan tadi aliran sesat tadi setuju dengan syarat. Jadi progresnya itu dinilai dari tahun ke tahun. Kalau mau balikin Lewandowski juga nggak masalah. Artinya ketika sudah berumur, pengalaman sudah banyak, dan kita punya striker macam Jonathan David atau katakanlah Openda itu nanti bergantian saja. Apakah nanti di 30 menit pertama Lewandowski bisa ngegolin, terus tapi ya tentu saja ini akan berpengaruh sama stamina ya. Ketika striker sudah semakin tua, stamina akan semakin menurun dengan menit pertandingan yang dijalankan, itu biasanya berbanding lurus di babak kedua diganti dengan Jonathan David gitu misalnya, atau katakanlah Jonathan David sebenarnya bagus sih kalau Lewandowski, Jonathan David nggak bisa ngegolin selama babak pertama, ganti sama Lewandowski. Jadi opsi-opsi ya ya kita pandang positif aja lah, positif POV-nya. Tapi kalau Vlaho udahlah, Vlaho out out aja gitu, nggak butuh-butuh amat gitu Mbak Sekar. Oke, ini memang ada dua kontradiktif ya antara Mas Adi dan Mas Suryo ya. Kalau Mas Adi bilang Vlahovic mungkin sadar ada bargaining point dari dia gitu ya, makanya dia agak songong gitu ya pasang harga ya. Ya, Tapi ada juga dari Mas Suryo bilang nggak boleh pemain lebih besar dari klubnya gitu ya, out aja gitu ya, di kick aja gitu. Nah, kalau dari teman-teman Suara Juventus ini gimana nih pendapatnya? Apakah kemudian Vlahovic di hold atau out aja sekalian? Dan juga aku juga pengen tahu pendapat kalian siapa nih yang wajib dipertahankan mati-matian. Kalau tadi kan kita bahas gantungnya McKennie juga gitu ya. Jadi antara McKennie atau Vlahovic atau gimana nih opsi terbaiknya menurut teman-teman Juventus ini? Tulis di kolom komentar dan tentunya aku mau ingetin juga kalian harus like video ini, kemudian share gitu ya ke teman-teman dan subscribe serta join membership kita untuk bisa join ngobrol bareng kita di sini gitu ya tentang Juventus, dan juga kita juga ada podcast dan grup WhatsApp yang 36 jam live ya ngobrolin tentang Juventus waktu pertandingan dan pasca pertandingan. Dan juga ada QR code kalau bagi teman-teman yang mau support lebih untuk channel ini, silakan aja ya. Kita dengan senang hati untuk kita tetap selalu eksis ya. Dan terima kasih untuk Mas Suryo dan juga Mas Adi sudah menyempatkan waktunya. Kita tutup dengan Vino alla fine. Forza Forza Juve! Juve. Aduh.